Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Wijayanti. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Di sini saya dan kedua teman saya, Alvin Octavian dan Elizabeth May, kami akan menjelaskan tentang distribusi, saluran distribusi, dan supply chain. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke pembahasannya. Pengertian distribusi dibagi menjadi dua. Yang pertama, menurut para ahli, ada Hollensen 2010, Dalang Fadli et al. Mengatakan distribusi adalah metode untuk semakin dekat dengan pelanggan. Biasanya itu dianggap sebagai saluran pemasaran untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua ada Cipto dan Chandra 2008 mengatakan distribusi adalah kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk memfasilitasi pengiriman barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya diperlukan jenis-jenis, variasi, serta jumlah dan lokasi. Secara umum, distribusi adalah suatu kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh distributor atau perantara untuk menyampaikan barang maupun jasa dari produsen kepada konsumen. Penyampaiannya barang bisa pula dari produsen, industri atau pabrikan kepada pengecer atau retailer. Saluran distribusi. Menurut Walters Inder Maste tahun 1999 dalam Suwarno 2006, saluran distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang menggabungkan transfer fisik dan utama produk untuk menciptakan kegunaan untuk pasar tertentu. Fungsi saluran distribusi adalah tindakan yang dilakukan oleh anggota saluran distribusi untuk memindahkan barang dari produsen ke konsumen dan menciptakan kemungkinan menggunakan produk ini untuk konsumen. Agar dapat melakukan kegiatan distribusi yang efektif, anggota saluran distribusi harus memperhatikan 9 fungsi saluran distribusi yang mereka lakukan. 9 fungsi saluran distribusi. Yang pertama yaitu informasi. Berbagai jenis informasi diperlukan ketika mendistribusikan barang karena ini dapat membantu menentukan sumbernya. Beberapa informasi penting yaitu tentang pelanggan atau customer. Informasi pentingnya yaitu tentang kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan. Yang kedua, informasi tentang pesaing atau kompetitor. Informasi yang penting yaitu kuantitas dari pesaing, strategi pemasaran pesaing, apa tujuan dan strategi mereka, apa kekuatan dan kelemahan mereka, dan bagaimana mereka merespon strategi kompetitif yang bisa kita gunakan. Yang ketiga, informasi terkait pemasok atau supplier. Anggota saluran pemasaran juga memantau tren harga dari rantai pasokan utama mereka. Peningkatan harga pasokan dapat memaksa perusahaan untuk menaikkan harga yang dapat mengurangi penjualan. Yang kedua yaitu negosiasi. Fungsi negosiasi yang dilakukan oleh anggota saluran distribusi yang terkait dengan upaya-upaya untuk mencapai kesepakatan akhir tentang harga dan isu-isu lain yang terkait dengan proposal, sehingga kepemilikan yang dapat ditransfer. Yang ketiga yaitu promosi. Promosi adalah kegiatan yang mengkomunikasikan manfaat dari produk dan meyakinkan target pelanggan untuk membeli. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memilih bentuk yang tepat dari promosi untuk mencapai tujuan kampanye mereka. Yang keempat ada pemesanan. Dalam fungsi ini, peserta saluran penjualan memproses kebutuhan pelanggan dan mengirim informasi ke rantai pasokan melalui sistem informasi logistik. Yang kelima yaitu pembiayaan. Fungsi pembiayaan terkait dengan permintaan dan distribusi dana untuk menutupi biaya melalui saluran distribusi. Karena fungsi pembiayaan ini adalah salah satu faktor kesederhanaan produk di saluran distribusi, peserta di saluran distribusi harus memperhatikan dan membentuk biaya distribusi. Terima kasih. Yang keenam ada pengambilan resiko. Fungsi asumsi resiko anggota saluran distribusi terkait dengan menilai resiko yang terkait dengan pelaksanaan saluran distribusi. Beberapa resiko biasanya ditanggung oleh peserta dalam saluran distribusi termasuk dalam hal pemrosesan. Yang ketujuh ada fisik. Fungsi fisik yang dilakukan oleh anggota saluran distribusi terkait dengan penyimpanan barang dan transportasi. Fungsi penyimpanan menciptakan manfaat atau penggunaan waktu karena mengatur penawaran dan permintaan. Yang kedelapan ada pembayaran. Pembayaran adalah
aliran pembayaran atau uang kepada penjual untuk jasa atau produk yang telah dikirimkan. Yang kesembilan ada kepemilikan. Fungsi ini sangat penting karena fungsi ini menentukan apakah produk telah mencapai konsumen akhir atau belum. Jika barang telah mencapai konsumen akhir, maka kita dapat mengasumsikannya bahwa implementasi saluran penjualan dari perusahaan ke konsumen telah selesai. Selanjutnya ada rantai pasokan. Arti rantai pasokan itu merupakan serangkaian kerja sama antara beberapa usaha perusahaan sehingga dapat memproduksi dan mengirimkan produk dari bahan baku ke produk bahan jadi di tangan konsumen yang paling akhir. Perusahaan yang berkolaborasi meliputi pemasok bahan baku, produsen, pedagang, distribusi, agen, pengecer, atau bahkan konsumen sendiri. Memahami rantai pasokan berdasarkan definisi operasional membutuhkan 3 aspek. Yang pertama, manajemen rantai pasokan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mencapai efektif antara pemasok, produsen, distributor, pengecer, dan pelanggan. Yang kedua, manajemen rantai pasokan mempengaruhi manajemen biaya. Yang terakhir itu, yang ketiga, manajemen rantai pasokan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan perusahaan kepada pelanggan. Selanjutnya, hal pertama yang perlu diketahui tentang mengelola arus barang dan jasa dalam rantai pasokan adalah gambaran lengkap yang lengkap dari semua tautan, atau bisa disebut juga dengan mata rantai. Dari awal hingga selesai atau alur dalam supply chain, panjang rantai pasokan yang juga telah dipilih oleh perusahaan tergantung pada bagian bahan baku, diisi, dan metode persediaan. Ada beberapa jenis investasi atau persediaan, yaitu yang pertama bahan baku, yang kedua bahan setengah jadi, yang ketiga bahan komoditas, yang keempat barang proyek, yang kelima dukungan sumber daya manusia, kepemimpinan dan komitmen untuk berubah, yang keenam memahami sejauh mana perubahan yang diperlukan, yang ketujuh menyetujui visi dan proses inti manajemen rantai pasok, yang kedelapan adalah komitmen pada perlunya sumber daya dan kekuatan atau wewenang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang supply chain management. Supply chain management merupakan sekumpulan metode dan pendekatan guna meningkatkan integritas dan efisiensi antara pemasok, manufaktur, gudang, dan toko, sehingga barang dagangan dapat diproduksi dan didistribusikan dengan akurat, baik dari sisi jumlah, lokasi, maupun waktunya. Cara untuk mengendalikan biaya dan meningkatkan tingkat layanan, strategi rantai pasokan yang efektif harus mempertimbangkan integrasi di berbagai tingkat dalam rantai pasokan. Yang pertama, ada aliran barang yang terjadi dengan partisipasi arus barang fisik ataupun non-fisik. Kedua, seperti energi dari pemasok ke konsumen melalui rantai penghubung yang tidak terputus. Selanjutnya ada alur informasi, termasuk perkiraan jumlah permintaan transfer, pesanan, dan laporan tentang status pemesanan, atau juga bisa disebut dengan pelacak posisi. Yang terakhir ada aliran keuangan, termaksud informasi tentang kondisi kredit, kelayakan kredit, aturan mengenai letter of credit, dan jadwal pembayaran untuk menetapkan kepemilikan dan pengiriman. Contoh rantai pasok untuk komoditas pertanian padi dan beras. Gambar di samping adalah contoh tata niaga agroindustri di Kecamatan Bungaraya. Pada garis besarnya, pelaku tata niaga agroindustri beras di Kecamatan Bungaraya menggunakan saluran distribusi berikut ini, yaitu petani ke RMU, lalu ke pedagang pengepul, selanjutnya ke pedagang pengecer, dan ke konsumen. Permasalahan dalam manajemen supply chain. Manajemen rantai pasokan harus mencakup beberapa masalah yang mungkin timbul di bawah ini. Yang pertama yaitu konfigurasi jaringan yang ada, terkait dengan jumlah dan tingkat distribusi lokasi pemasok, fasilitas produksi di mana terdapat pusat distribusi atau distribusi center, dan fasilitas penyimpanan.
2. Strategi dalam melakukan distribusi, meliputi sistem distribusi yang digunakan, apakah menggunakan sistem sentralisasi atau desentralisasi, praktik pengapalan yang dilakukan, strategi merespon order konsumen atau pull atau mengantisipasi order atau push. Nomor 3 yaitu ketersediaan sistem informasi. Kendala yang sering terjadi meliputi apakah menggunakan sistem yang terintegrasi dan prosesnya melalui suatu rantai supply untuk mendistribusi informasi-informasi vital ke tangan rantai supply lainnya. Nomor 4 yaitu manajemen inventory. Yang menjadi sasaran akhir dari suatu manajemen inventory adalah untuk meminimumkan biaya dalam perubahan tingkat inventory, yaitu yang pertama upaya untuk mempertahankan tingkat inventory yang optimal dan diperlukan informasi atas 2 pertanyaan penting sebagai berikut. Kapan perusahaan harus melakukan pemesanan? Berapa jumlah kebutuhan yang harus dipesan? Yang kedua, keputusan melakukan pemesanan dapat dilakukan dengan pendekatan, yaitu berpedoman pada titik pemesanan kembali atau reorder point approach, pendekatan pesanan tinjauan periodik atau periodic review approach, rencana permintaan barang atau material requirement planning approach, kuantitas dan lokasi dari inventaris termasuk stok barang mentah, alur dalam proses kerja sehingga inventaris menjadi barang jadi. Yang kelima yaitu aliran dana, di antaranya dengan mengatur syarat pembayaran serta metodologi untuk menukar dana dengan entitas yang ada dalam supply chain. Pelaksanaan supply chain, tindakan dalam mengatur dan melakukan koordinasi pergerakan material informasi maupun dana yang terjadi pada rantai pasok tersebut. Alurnya terjadi secara 2 arah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.